Kerja bagus. Sehari hanya ada 12 jam, dan kucing ini menghabiskan 99% waktunya dalam mimpi. Tak heran ia tak sadarkan diri dan menjadi satu-satunya pejuang di sini. Tak terkalahkan, kali ini aku ingin memanggilmu Tuan Meo. Bai Ye terkejut dan merasa rendah diri. Di sini berisik. Mata ketiga kaisar wanita dan ketiga kaisar menjadi semakin dingin. Terutama putra kaisar Chang Hai Xingyu, Chang Sentu. Tatapannya yang awalnya dingin dan meremehkan, kini berubah menjadi senyum sinis. Aku tak percaya putra kaisar langit pencuri yang bermartabat ini tidak hanya sombong, tetapi juga begitu vulgar. Bagaimana mungkin dia layak menjadi kaisar langit? Saat dia berbicara, tubuh Zeus Starcy-nya yang setinggi 70.000 meter meledak dengan niat pedang yang menakjubkan, menyilaukan dan kuat. Tatapan itu, yang hampir seperti energi pedang yang nyata, jatuh pada Li Tianming, memberikan tekanan yang sangat besar. Lelucon apa ini? Terlepas dari apakah mereka layak atau tidak, mereka semua adalah selirku yang menikah denganku melalui pernikahan resmi. Siapa kau yang berani membahas kualifikasi denganku? Li Tianming bahkan tidak memandang pria itu. Kata-kata ini membuat keempat kaisar wanita membeku dalam ekspresi. Menikah secara formal, mengingat situasi sederhana saat pertama kali mereka datang ke sini, mereka merasa sedikit kesal, tetapi segera mereka berhenti peduli. Lagi pula, setelah mereka menyusun rencana, topi di kepala Li Tianming tidak bisa dilepas apapun yang terjadi. Sebelum Chang Sentu sempat menjawab, Li Tianming menatap Kaisar Tong Tian yang berhati lembut dan berkata, "Selirku yang rendah hati, minggirlah. Aku akan mengurusmu nanti." Tampaknya ada kemarahan yang terpendam dalam kata-katanya. Reaksinya membuat Kaisar Tong Tian tertegun, tetapi ia tidak marah. Sebaliknya, ia tampak sedikit kesal. Tubuh anggun Dewa Laut Bintang di balik gaun panjang kuning angsanya berjalan ke samping. Dia tampak seperti sedang menunggu untuk melihat sesuatu yang menyenangkan. Awalnya, melihat Li Tianming kembali, ia berencana untuk membiarkan Chang Sentu dan yang lainnya pergi terlebih dahulu. Tujuannya hari ini telah tercapai. Tapi sekarang tampaknya Li Tianming tampaknya menahan amarahnya, dan tampaknya ada kelanjutannya. Apakah kamu tertarik dengan peran tersebut? Kaisar Long Tian juga masuk dari halaman depan. Ia berdiri diam di samping Li Tianming, merasakan kemarahan Li Tianming, lalu tersenyum tipis. Bukan hanya dia, tetapi tiga kaisar langit wanita lainnya juga berpikir, dalam menghadapi hal seperti ini, aku khawatir tidak ada pria yang sanggup menanggungnya. Tapi, bahkan jika Li Tianming tidak mau menanggungnya, apa yang bisa dia lakukan? Tidak peduli yang mana di lapangan, Li Tianming tidak dapat mengatasinya, belum lagi dia juga telah menyingkirkan bintang kutub. Menurut mereka, Li Tianming hanya bisa menderita dalam diam, menyaksikan istrinya bermain-main dengan pria lain, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Sungguh memalukan bagi seorang pria. Begitu terbongkar, akan menjadi aib bagi pencuri surga, dan bahkan aib bagi seluruh penjara bintang 0 derajat. Inilah tujuan mereka kali ini. Sudah cukup. Haha, melihat ini, Chang Sentu pun ikut rileks dan tersenyum. Lagi pula, ia tahu siapa yang paling marah hari ini ya, karena pangeran kecil sudah kembali, kita juga harus menyelamatkan mukanya. Pangeran Lin, Pangeran Long, bagaimana menurutmu? Haha. Siapa Li Tianming? Beri dia muka. Lin Xiaoting berdiri dan mencibir, "Yah, kita tidak bisa bersenang-senang di wilayah orang lain. Ayo pergi dulu. Aku akan mengundang semua kaisar langit untuk mengunjungi penjara petir unguku nanti. Kalau begitu Chang Mou, aku permisi dulu." Chang Sentu tampak saleh dan berbalik untuk memberi hormat kepada Kaisar Tong Tian. Tatapan matanya penuh cinta dan hormat. Cinta yang pertama ditujukan secara alami kepada Li Tianming, sementara rasa hormat yang kedua adalah isi hatinya yang sebenarnya. Faktanya, Chang Sentu juga tahu bahwa dengan kualifikasinya, mustahil bagi Kaisar Tong Tian untuk meremehkannya, jika tidak, dia tidak akan menunggu sampai sekarang. Perannya adalah bekerja sama dengan 4 kaisar surgawi di sini untuk membuat Li Tianming jijik. Tunggu, Chang Sentu, kan? Li Tianming mengangkat tangannya, ujung pedang Donghuangnya mengarah ke Kaisar Chang Hai Xingyu yang tingginya 70.000 meter. Kau bertingkah seperti badut di wilayahku. Jangan pernah berpikir untuk pergi kalau kau tidak meninggalkan sesuatu. Ketika dia mengatakan hal ini, pedang Donghuangnya tampak bergetar dan ujung pedangnya berdengung. Apakah itu Kaisar Long Tian dan yang lainnya, atau Lin Xiaoting dan yang lainnya? Mereka dapat dengan jelas melihat bahwa Li Tianming tampaknya sedang dalam keadaan sangat marah. Hal ini membuat ekspresi mereka tiba-tiba menjadi halus. Pangeran cilik, kau yakin? Chang Sentu terkekeh, dan sengaja menekankan kata kecil dengan sedikit sarkasme. Akulah pangeran penjara bintang Chang Hai.
Jika kau membiarkan seseorang menghentikanku, apa kau mencoba melanggar perintah penguasa ketertiban dan memicu perang dunia yang kacau? Siapa bilang aku ingin seseorang menghentikanmu? Li Tianming tampak tenang, tetapi matanya tampak berapi-api. Ia menatap Chang Shentu dengan saksama tantangan 1 lawan 1, siapapun yang kalah akan mati. Berani. Begitu kata-kata ini terucap, wajah semua orang di sekitar mereka membeku. Mereka tidak pernah menyangka Li Tianming akan mengajukan permintaan seperti itu. Lagi pula, bahkan Chang Shentu jelas bukan sesuatu yang bisa dihadapi Li Tianming. Meskipun tubuh Dewa Zeus milik Li Tianming, yang tingginya hampir 20.000 meter, telah tumbuh menjadi hampir 40.000 meter ketika ia kembali kali ini, tingginya masih hampir 2 kali lipat dari tubuh Chang Shentu yang tingginya 70.000 meter. Oh, Kaisar Tutian yang berapi-api, mengenakan gaun merah, tersenyum dengan mata indahnya suamiku, berhentilah bercanda. Kita semua berteman, jangan mudah tersinggung. Kaisar Longtian juga melangkah maju dan berbicara dengan suara penuh wibawa. Memang, di dunia yang kacau ini, semua orang bersatu. Konflik tidak boleh dianggap enteng. Li Tianming, kau bukan tandingan Chang Shentu. Jika kau mati di sini secara impulsif, bukankah itu hanya akan memicu perang? Dia mengatakan ini sebagai ujian. Harus dikatakan bahwa jika Li Tianming benar-benar marah dan ingin bertarung hidup mati dengan Chang Shentu, itu pasti akan menjadi hal yang baik untuknya. Dia menyadari kekuatan tempur Chang Shentu. Tetapi, lagi pula, Li Tianming pernah menciptakan keajaiban di negeri Wuxu, yang membuatnya cukup waspada. Hehe, Li Tianming melirik Kaisar Longtian yang ada di sampingnya. Dia tahu apa yang dipikirkan wanita ini dan mengabaikannya sepenuhnya. Padahal, kemarahannya barusan itu palsu belaka, hanya akting saja. Dia tampak tenang, tetapi dia menunjukkan hal-hal detail agar mereka merasakan kemarahan terdalamnya, sehingga memancing mereka memakan umpannya. Inilah satu-satunya cara untuk memutus situasi suami selingkuh saat ini, yaitu membuat salah satu lawan mati kehabisan darah di istana kekaisaran. Jika dia terlalu tenang, pihak lain pasti akan menyadari ada sesuatu yang salah. Namun, tak disangka, Kaisar Taki tetap begitu waspada. Dalam hal ini, dia terlalu malas untuk bicara omong kosong. Kau anak tak berguna dari penjara bintang Shanghai, keluarlah dan tantang aku berduel. Sambil memegang pedang Dong Huang di tangannya, ia terbang menuju langit di atas kota Kaisar Pencuri Langit dengan tubuh dewa alam semesta setinggi 40.000 meter. Matanya yang hitam keemasan, bagaikan telur pecah, menatap Chang Shentu dengan tatapan arogan dan amarah yang tak berujung. Pada saat ini, seluruh kota Kaisar Tiandi gempar. Suara Li Tianming bagaikan guntur, menyebar ke seluruh kota Kaisar Tiandi, mengejutkan banyak orang di kota itu. Begitu dia kembali, banyak sekali orang yang membicarakannya. Tak disangka, tak lama kemudian, Li Tianming naik ke langit di atas kota Kaisar Pencuri Langit, rambut putihnya berkibar dan raungannya menggetarkan bumi. Kedengarannya ia siap bertarung sampai mati dengan putra Kaisar dari penjara bintang Shanghai. Aduh, pangeran muda itu benar-benar tak kuasa menahan diri. Tapi memang benar, orang-orang tak tahu malu itu melakukan hal seperti itu, siapa pula yang bisa menahan diri. Ya, aku melihat Chang Shentu dan Tong Tiandi saling menggoda terus-menerus. Sungguh menjijikkan. Tapi menurutku pangeran kecil itu agak terlalu impulsif. Chang Shentu itu dewa kosmik kuno tingkat 7. Mungkin ini tujuan pihak lain, untuk memprovokasi pangeran kecil kita agar bertindak, menekan pangeran kecil di wilayah kita, dan menggunakan ini untuk menekan kita. Sayangnya, pangeran kecil itu masih terlalu muda. Omong kosong, ini darah manusia. Aku yakin pangeran kecil bisa menghancurkan An Bintang ke-7 Chang Shentu. Di kota pencuri Tiandi, banyak sekali anggota klan yang muncul di mana-mana di kota itu sekaligus. Mereka menatap ke langit, ke arah kaisar dengan rambut putih berkibar, dan mata yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan kekaguman dan pemujaan, juga kekhawatiran. Dan di istana Kaisar Kun, ketika Li Tianming berdiri dengan ganas, keempat gadis cantik, Lin Xiaoting dan dua lainnya semuanya tercengang. Jelas saja, dia tidak menyangka Li Tianming akan berkata begitu terus terang. Hati-hati, mungkin ada jebakan. Mata Kaisar Takitian menunjukkan tatapan waspada. Kurasa tidak, mata Lin Xiaoting berkilat ungu saat ia menatap tajam Li Tianming di langit. Meskipun kemajuannya pesat, ia masih jauh tertinggal dari Kaisar Chang. Lagi pula, sekarang setelah ia merebut Tian Jixing, inilah saat yang tepat untuk menyingkirkannya. Bagus. Mata Chang Shentu berkilat tajam rekan-rekan Kaisar Surgawi, jebakan yang kita pasang telah memaksanya untuk maju. Jika dia tidak maju,
bukankah seluruh penduduk dunia kekacauan akan tertawa terbahak-bahak? Long Xuanzao, putra Kaisar Zulong Xingyu, menyipitkan matanya dan berkata, kemarahan orang ini sepertinya tidak palsu. Matanya berkobar-kobar. Jangan khawatir, sesama Kaisar Surgawi. Orang ini pasti mengkhawatirkan reputasinya dan berani memprovokasi saya. Tatapan Chang Sentu dingin, mungkin dia ingin membuktikan bahwa dia berani. Sayangnya, dalam menghadapi kekuatan absolut, keberanian saja tidak ada gunanya. Saat ini, Li Tianming tampak tenang, tetapi sebenarnya dia marah dan gemetar. Chang Sentu memperhatikan rincian ini dan yakin bahwa Li Tianming pasti hanya mencoba menjadi kaya. Para tetua pencuri surga telah tiba. Kaisar Longtian melirik keluar dengan tenang dan melihat Li Muyang dan putranya Li Tianzi bergegas ke tempat kejadian pada saat pertama dan bertemu dengan Mu Qingqing yang gugup dan cemas. Sorak-sorai kegembiraan yang tak terhitung jumlahnya menyebar di seluruh kota. Jelas bahwa kemunculan Li Tianming telah menggemparkan seluruh kota. Rekan-rekan Kaisar Langit, dalam situasi ini, jika aku tidak menerima tantangannya, reputasi anak ini akan dipulihkan. Chang Sentu menggertakkan gigi dan berkata, mungkin, orang ini bahkan akan memastikan kita tidak berani menerima tantangannya. Teruskan. Kaisar Longtian akhirnya mengangguk, tetapi ekspresi dan suaranya sangat dingin. Tapi ingat, jika kau ingin bertarung, lakukanlah dengan tegas. Jernih. Ketika Chang Sentu mendengar kata sederhana, kilatan tajam melintas di matanya. Meskipun Kaisar Longtian tidak mengatakannya secara eksplisit, ia tahu apa artinya. Ini adalah kota pencuri Kaisar. Dia memiliki kelemahan bawaan saat menantang Li Tianming untuk berduel nyawanya di sini. Bagaimana mungkin begitu mudah membasmi Li Tianming di depan Kaisar Pencuri Langit dan Kaisar Li? Meskipun bintang Tianji milik Li Tianming telah disimpan, dengan Li Muyang dan Li Tianzi di sisinya, keadaannya tidak jauh berbeda dengan memiliki bintang Tianji bersamanya. Ledakan. Chang Sentu tampak bangga, dan tubuh Dewa Alam Semesta setinggi 70.000 meter bangkit dari tanah, terbang melintasi langit, dan di bawah perhatian banyak orang, datang ke depan Li Tianming. Ia menggenggam pedang panjang berkilauan yang dibentuk oleh lautan bintang biru yang luas, dengan gelombang-gelombang berkabut yang mengalir di dalamnya. Kekuatan samudera itu begitu luas dan tak terbatas, menciptakan gelombang-gelombang tak berujung di lautan bintang. Inilah pedang 9 cincin dari samudera kehidupan yang luas. Artefak kosmik tingkat Hongdao adalah artefak kosmik tingkat tertinggi di dunia ini. Pada satu pedang, 9 cincin gelombang samudera yang luas terhubung, riak samudera yang tak berujung mekar, dan menyatu menjadi 9 lapisan samudera langit berbintang yang luas di sekitar Chang Sentu. Saat ini, Chang Sentu tidak melihat ke arah Li Tianming. Sebaliknya, ia melirik ke sekeliling dan mendapati banyak sekali mata yang menatapnya dengan marah. Ia tersenyum tenang. Kaisar kecil, kau terlalu sensitif. Kaisar Tongtian dan aku hanyalah teman yang berkomunikasi. Kenapa harus marah? Memprovokasi Chang seperti ini membuat Chang sangat sulit untuk mengatasinya. Tapi, bagaimanapun juga, aku juga putra Kaisar Chang Hai Xingyu. Hari ini, jika kau ingin bertarung, aku akan menemanimu. Aku hanya berharap kau tidak menangis dan memohon pada kakek nenekmu untuk menyelamatkan hidupmu. Ia bahkan sengaja menekankan kata-kata kakek nenek. Namun, semua orang tahu bahwa kakek nenek Li Tianming telah berubah menjadi bintang Tianji. Jelas sekali bahwa orang ini sedang mengejek penjaga bintang Tianji Li Tianming sebelumnya. Pengadilan kematian. Perkataan ini tidak hanya membuat Li Tianming langsung ingin membasmi, tetapi juga menyebabkan banyak orang di seluruh kota Kaisar Tiandi berteriak dan mengumpat dengan gila. Apa yang dikatakan Chang Sentu sekarang sangat tidak sopan terhadap almarhum. Namun sayangnya, dia datang atas nama penjara bintang Changhai, meninggalkan Li Muyang dan Li Tianzi tak berdaya. Kini, semua orang menaruh harapan pada Li Tianming, ingin agar pangeran kecil mereka memberi pelajaran pada orang gila di depan mereka. Sorak-sorai dan kutukan terdengar makin keras. Chang Sentu mencibir diam-diam. Ia tahu suasana hampir memanas dan pertempuran ini harus dijalani, mau tidak mau. Lalu ia menatap Li Muyang dan Li Tianzi, ayah dan anak, dan berkata, aku bisa melawan pangeran kecilmu di sini, tapi kalian harus berjanji bahwa meskipun dia mati di bawah pedangku, kalian tidak akan menyelamatkannya. Bagaimana? Jika pihak lain tidak setuju, Chang Sentu tentu tidak akan mau repot-repot melawan karena tidak ada gunanya. Sekalipun dia pergi dengan cara yang kurang ajar seperti itu, tak seorang pun dapat menghentikannya. Kalau tidak, itu akan menjadi pelanggaran terhadap perintah penguasa ketertiban, yang sama saja dengan memprovokasi perang. Dengan cara ini, status suami selingkuh Li Tianming terkonfirmasi, dan ia tak berani melawan. Gengsinya pasti akan jatuh ke dasar,
bahkan akan sangat merusak harga diri dan kepercayaan diri seluruh penjara bintang 0 derajat. Ketika Chang Shentu menanyakan hal ini, Li Muyang dan Li Tianzi keduanya tampak serius dan menjadi sangat berhati-hati untuk sesaat. Namun, mereka melihat sekeliling dan melihat bahwa opini publik di kota pencuri surga sudah mendidih. Akhirnya, Li Muyang mengangguk perlahan, baiklah, aku bisa menyetujui permintaanmu. Tapi kau juga harus menyetujui satu syarat. Dalam pertempuran ini, kau hanya akan mewakili dirimu sendiri, dan ini tidak ada hubungannya dengan penjara bintang Shanghai. Bagaimana? Dengan cara itu, membasminya tidak akan dianggap memprovokasi perang. Bisa, Chang Shentu mencibir. Dia yakin bahwa dia telah memaksa Li Tianming ke dalam pertempuran ini, dan sekarang pangeran kecil itu tidak punya ruang untuk menolak. Dia bahkan melihat Li Tianming tidak hanya diam sampai sekarang, tetapi bahkan tangan yang memegang pedang sedikit gemetar. Detail ini membuat Chang Shentu merasa bahwa Li Tianming hanya mencoba bersikap berani meskipun dia jelas-jelas gemetar ketakutan. Kalau tidak, orang ini mungkin tidak berani menerima kondisi ini. Akan tetapi, yang tidak diketahuinya adalah bahwa jabat tangan Li Tianming juga disengaja. Orang pembawa sial, akhirnya orang ini tertipu. Dia mengguncangku begitu keras sampai rambutku hampir rontok. Cahaya itu meleleh ke lengan kanan Li Tianming, yang ditutupi bulu berbentuk pedang, menyebabkan lengan Xinghai bergetar. Wah, kakak Ji, keahlian leluhurmu sungguh luar biasa. Leo kecil sungguh beruntung. Xian-Xian tersenyum. Apakah kamu benar-benar ingin bertarung? Di dalam kota Kaisar Pencuri Tian, banyak orang terbelalak lebar, wajah mereka memerah karena kegembiraan. Sepertinya pertempuran ini tak terelakkan. Putra bungsu mereka, Pencuri Langit, akan berhadapan dengan putra Kaisar Penjara Bintang Shanghai dalam duel 1 lawan 1. Meskipun mereka percaya pada Li Tianming, mereka masih merasakan tekanan yang mengerikan. Bagaimanapun, Chang Shentu adalah calon penerus Kaisar Penjara Bintang Shanghai. Alasan utamanya adalah karena usianya 2 atau 3 kali lipat usia putra Kaisar kecil itu. Meskipun bakatnya tidak sehebat keempat orang di Yueling Xingyu, alam dewa alam semesta kuno tingkat ke-7 yang dimilikinya saat ini sungguh nyata, jauh melampaui tingkat Li Tianming saat ini. Pada saat ini, Kaisar Longtian juga datang dari Istana Kaisar Kun bersama 3 kaisar wanita lainnya. Li Muyang memandang mereka dan berkata dengan sungguh-sungguh, 4 Kaisar Longtian, dapatkah kalian menjadi saksi pertempuran ini? Kaisar Takitian, yang mengenakan jubah naga kekaisaran berwarna emas dan hitam, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dengan ekspresi tenang, mata bagaikan kilat, dan aura kekaisaran mengelilinginya. Dia menatap Chang Shentu, lalu Li Tianming, dan mengangguk perlahan. Dengan keempat saksi ini, tidak peduli siapa yang menang atau kalah dalam pertempuran ini, hal itu tidak akan mengubah situasi keseluruhan dunia yang tidak teratur ini. Pertarungan ini murni kompetisi antar pria. Oke, berhenti membuang-buang waktu. Mata Li Tianming dingin, cahaya pedang Dong Huang sangat menakjubkan, api penyucian yang tak berujung dan guntur kekacauan melonjak dalam sekejap, cahaya guntur dan api mekar hingga ratusan ribu meter, menyapu ke arah Chang Shentu. Meskipun sebelumnya dia berpura-pura marah untuk memancing pihak lain agar termakan umpan, saat Chang Shentu menyebut kakek neneknya dengan nada menghina, niat membasmi telah memenuhi hati Li Tianming. Seiring dengan peningkatan kemampuannya, bahkan pedang biasa ini cukup untuk dengan mudah membasmi orang-orang seperti Yue Lingqian dan Yue Lingkun. Dalam sekejap mata, Chang Shentu mencibir, jelas tidak menganggap serius Li Tianming. Pedang 9 cincin lautan luas di tangannya bergerak dengan dahsyat saat ini. Kekuatan samudera luas melonjak di dalam 9 cincin pedang dan meletus dalam sekejap. Pada saat ini, bagaikan samudera luas yang menyatu menjadi lautan bintang. 9 lapisan cahaya bintang yang luas dengan mudah menahan kekuatan api penyucian dan kekacauan. Kekuatan gemilang Zeus meledak di atas langit setinggi puluhan juta meter. Pedangnya adalah artefak kosmik tingkat Hongdao. Satu pedang dapat menggerakkan samudera tak berujung, dan satu pedang dapat menyatukan 9 lapisan lautan berbintang. Li Tianming, aku ingin melihat seberapa sombongnya dirimu hari ini tanpa cangkang kura-kura abadi. Chang Shentu mencibir dengan muram. Begitu ia selesai berbicara, pedang 9 cincin lautan luas di tangannya mulai bergerak dengan megah. Lautan bintang yang terbentuk dari 9 lapisan lautan luas itu tiba-tiba meluas, seperti serangkaian alam semesta kecil yang menyatu menuju Li Tianming. Lautan itu kacau, ganas, dan penuh dengan niat membasmi yang tak ada habisnya. Pada saat ini, lautan bintang 9 lapis Chang Shentu begitu luas sehingga hampir seketika menutupi puluhan juta meter di sekitar Li Tianming. Langit di atas seluruh kota pencuri Tiandi adalah pemandangan di mana lautan Changshen dan lautan bintang menyatu.
Kekuatan penekan dari Lautan Changshen dan Lautan Bintang menumpuk ke arah Li Tianming. Itu diagram pedang Laut Bintang Dingding 8 Desolate. Dao Zusen tingkat Dao Agung yang diwarisi dari garis keturunan Kaisar Changhai Xingyu. Ini pedang pertama dari peta pedang Xinghai. Xinghai akan menentukan nasib dunia. Di dalam kota Kaisar Pencuri, banyak orang menatap ke arah medan perang. Lautan Bintang 9 lapis yang berkumpul dari lautan luas telah sepenuhnya menghancurkan Li Tianming. Di bawah tekanan Lautan Bintang 9 lapis yang panjangnya puluhan juta meter, tubuh Dewa Zeus milik Li Tianming, yang tingginya hampir 40.000 meter, seperti perahu kecil di tengah badai, seolah-olah akan ditelan laut kapan saja. Sekalipun mereka berada miliaran meter jauhnya, mereka masih dapat merasakan kekuatan penekan yang mengerikan dari Lautan Bintang yang menentukan nasib dunia. Wawasan Kaisar Chang tentang Susendao tingkat Hongdao semakin mendalam. Kaisar Tongtian yang berpenampilan lembut memiliki wajah agak bulat dan sepasang mata indah yang dipenuhi kekaguman. Ia mengenakan gaun panjang berwarna kuning angsa, dan tubuhnya yang ramping bertabur bintang, indah dan megah, bagaikan karya seni terindah di dunia. Namun, tatapan matanya saat menatap Chang Sentu saat ini membuat banyak orang di kota Tiandi geram. Dia jelas-jelas selir kaisar muda, tapi dia memuji orang luar seperti itu. Ayah, bisakah kita benar-benar menahan takdir Li Tianzi merasakan kekuatan ilmu pedang tingkat Hongdao milik Chang Sentu dari jarak jauh, dan kekhawatirannya tak terlukiskan. Li Muyang tidak berkata apa-apa, tetapi suara menghina terdengar dari telapak tangannya. Jangan khawatir. Xiao Li, dia bisa menangani apapun. Benarkah Li Tianzi selalu merasakan sesuatu yang aneh saat mendengarkan Yin Chen berbicara? Pada saat ini, ketika pedang pertama dari diagram pedang Ding Xinghai 8 Desolate, Xinghai Ding Qiankun datang dengan ledakan keras, kekuatan penekan yang dahsyat menarik Li Tianming ke dalamnya. Li Tianming terhanyut ke Lautan Bintang yang luas, dan sebatang pohon raksasa yang menutupi langit dan matahari muncul, berakar di Lautan Bintang dan berkembang di dalamnya. Sekuntum bunga emas pun mekar saat itu. Di bawah cahaya keemasan yang cemerlang, akar, cabang, dan daun tubuh abadi semuanya berubah menjadi emas yang berkilauan. Warna keemasan itu menerangi seluruh alam semesta, dan dalam sekejap, mewarnai Lautan Bintang 9 lapis milik pihak lain menjadi samudra keemasan. Teratai Buddha Agung, kekuatan magis sang abadi meledak, membentuk medan gaya emas suci yang menyelimuti Chang Sentu dan Laut Bintang 9 lapis. Di bawah cahaya keemasan yang bersinar puluhan juta meter, partikel neutron dalam tubuh Chang Sentu langsung terkekang, dan kekuatan Laut Bintang 9 lapis pun tertahan, sehingga Laut Bintang yang ganas itu bahkan tak bisa mengalir. Semoga beruntung. Titik-titik cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya menyatu menjadi sumber cahaya yang menyala-nyala. Dunia titik yang terkompresi hingga ekstrim ini meledak di Lautan Bintang yang luas, menyebabkan Lautan Bintang 9 lapis itu hancur berkeping-keping dalam ledakan keras, ruang angkasa berguncang, dan lautan pun terbalik. Apakah ini Zeus Shindao tingkat Hongdao milikmu? Tidak lebih dari itu. Suara Li Tianming datang dari ruang yang bergetar. Ledakan. Tubuhnya Zeus panjangnya lebih dari 40.000 meter, lengan kirinya bersinar dengan petir yang tak berujung, tangan kanannya dikelilingi oleh api penyucian abadi, dan dia berjalan keluar dari Lautan Bintang 9 lapis yang pecah dan runtuh. Cahaya dingin berkilat di pupil matanya yang hitam keemasan. Dengan kemampuan sekecil ini, kau masih mau belajar memburu orang? Kau hampir seperti Kasim. Begitu kata-kata itu terucap, klang-klang. Satu demi satu, cahaya pedang kesadaran melesat dari belakang Li Tianming. Dewa Timur Taihao, Ibel leluhur dunia bawah barat, kehidupan abadi kutub utara, kelahiran kembali dan samsara, pedang ilahi era 10 arah melesat keluar dan menghancurkan Lautan Bintang 9 lapis, memecahnya menjadi titik-titik bintang yang tak terhitung jumlahnya, lalu lenyap dalam keheningan. 200 tingkat simulasi kesadaran ilahi, melampaui batas. Selama proses simulasi, 10 cahaya pedang terus menyatu menjadi wujud yang hampir fisik, seperti 10 gunung berbentuk pedang yang menjulang tinggi, langsung mencekik Chang Sentu, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Sebagai perbandingan, Chang Sentu pernah mendengar tentang metode binatang pendamping. Lagi pula, Li Tianzi juga punya binatang pendamping. Namun bagi pikiran sadar, itu adalah area yang sama sekali asing, yang belum pernah dilihat sebelumnya. Runtuhnya Lautan Bintang 9 lapis telah menyebabkan ekspresinya sedikit berubah. Sekarang, menghadapi pedang ilahi era 10 arah yang disimulasikan 200 kali lipat, ekspresinya bahkan lebih serius. Tidak diragukan lagi, dia tidak menyangka bahwa Li Tianming, Dewa Zeus dengan tubuh kurang dari 40.000 meter, dapat mematahkan pedang pertamanya dengan begitu mudah.
Yang tidak disangkanya ialah bahwa 10 cahaya pedang yang terkondensasi seperti substansi di depannya benar-benar membuatnya merasa terancam. Saat kesadaran Li Tianming muncul, cahaya pedang yang merobek langit dan bumi memicu gelombang sorak-sorai dari banyak orang di kota Kaisar Tiandi. Siapapun dapat dengan jelas merasakan kekuatan mengerikan itu. Takdir, Mu Qingqing menggenggam erat kedua tangannya di dada, matanya dipenuhi kekhawatiran dan antisipasi. Sebuah gaun hitam melilit erat tubuh rampingnya, membuatnya tampak seperti bunga teratai yang indah. Kekuatan ini, Kaisar Longtian sedikit mengernyit. Kekuatan ini tidak berarti apa-apa baginya, tetapi menurutnya, kekuatan itu tidak lebih lemah dari Chang Sentu, dan bahkan ada kecenderungan untuk menekan Chang Sentu. Hal ini membuatnya gugup lagi. Ia mengira Li Tianming sedang dipanggang di atas api, tetapi ia tidak menyangka kemajuannya dalam waktu sesingkat itu akan begitu pesat. Belum lama ini, Li Tianming menggunakan segala cara yang bisa dilakukannya untuk membasmi Yue Lingqian dan Yue Lingkun di daerah Wuxu. Teratai Buddha Agung dan bintang keberuntungan hanya dapat menekan kedua orang itu, tetapi tidak dapat membasmi mereka. Namun kini, kekuatan dua binatang pendamping Li Tianming sudah mampu menandingi Chang Sentu tingkat ke-7 milik Dewa Alam Semesta Kuno. Jangan khawatir, aku mengerti Kaisar Chang. Pada saat ini, Kaisar Tongtian tersenyum tipis baru saja serangan pertamanya. Kekuatan sesungguhnya dari diagram pedang dinding Xinghai 8 Desolate masih akan terlihat. Dalam sekejap mata, 10 kesadaran pedang Li Tianming muncul pada saat yang sama, dan 200 lapisan entitas cahaya pedang simulasi mengelilingi pedang Dong Huang di tangannya, membentuk energi pedang yang dapat merobek ruang. Energi pedang ini dapat menghancurkan langit, bumi, dan lautan. Beraninya kau memamerkan trik-trik kecilmu. Chang Sentu berteriak dingin, dan jubah birunya tiba-tiba tampak bergelombang di lautan, dan kekuatan lautan yang tak berujung mengelilinginya. 8 kehancuran menentukan peta pedang Laut Bintang, dan Laut Pedang turun ke 8 kehancuran. Kekuatan samudera luas terkondensasi menjadi cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, yang meledak dalam sekejap, membentuk lautan energi pedang yang luas. Puluhan juta cahaya pedang samudera luas membentang di langit di atas kota Kaisar Pencuri Langit. Kekuatan samudera luas yang kacau dan menindas berkumpul di pedang 9 cincin lautan kehidupan yang luas. Jutaan pedang turun dari langit, menyapu dunia bagai bima sakti. Saat pedang ini diayunkan, jutaan cahaya pedang bergema, seolah-olah seluruh lautan bintang ditarik olehnya. 8 pedang desolate bergerak, berkumpul menjadi 8 gelombang tsunami, masing-masing lebih kuat dari yang lain, menuju pedang ilahi era 10 arah yang seterang pelangi. Ledakan-ledakan-ledakan. Pedang ilahi era 10 penjuru dan pedang Kaisar Timur bersama-sama berevolusi menjadi formasi pedang yang menentang surga, menunggangi angin dan ombak di lautan pedang, dan hampir seketika menghancurkan gelombang tsunami pertama. Jutaan cahaya pedang meledak, seperti lautan bintang hancur dan cahaya pedang pecah. Sebelum Chang Sentu sempat bereaksi, formasi pedang-pedang ilahi era 10 arah semakin tak terhentikan, menghancurkan lautan energi pedang. Gelombang tsunami kedua, ketiga, keempat total 8 puncak gelombang tsunami hancur satu demi satu. Dengan simulasi kesadaran ilahi 200 tingkat, dia baru saja mematahkan jurus pedang ini. Orang ini sungguh hebat, pantas menjadi dewa alam semesta kuno tingkat 7. Li Tianming mencibir. Chang Sentu memandangi bilah pedang tsunami yang terbentuk dari pertemuan 8 cahaya pedang, dan melihatnya hancur seperti pohon mati atau kayu lapuk. Wajahnya tampak agak muram. Ini adalah Zusendao tingkat Hongdao yang terkuat, tetapi sebenarnya dibubarkan oleh Li Tianming. Hanya ini saja yang kamu punya. Chang Sentu menatap apa yang ada di depannya dan mencibir. Ia melihat Li Tianming memegang pedang Dong Huang, dikelilingi oleh pedang ilahi era 10 arah. Kekuatan pedang kilaut bintang sangat dahsyat, tetapi akhirnya terhalang di luar sungai bintang Changhai yang luas. Li Tianming, apakah pedang mainan kecil ini pilihan terakhirmu? Mata Chang Sentu sedalam lautan, dingin dan penuh penghinaan. Mainan tetaplah mainan. Bagaimana mungkin kau layak mendapatkan 4 kaisar langit hanya dengan mainanmu? Mereka semua mengatakan bahwa kau, putra kecil Kaisar Pencuri Langit, adalah harapan terbesar penjara bintang 0. Hari ini, aku, Chang Sentu, akan memutuskan akarmu dan akar penjara bintang 0. Kata-kata ini merupakan penghinaan yang nyata. Peristiwa ini langsung mengingatkan orang-orang akan kejadian saat Kaisar Tongtian dan yang lainnya bersenang-senang bersama mereka setiap hari selama kurun waktu ini, yang langsung membuat banyak orang di kota Kaisar Tiancheng menjadi geram. Orang pembawa sial, Leo kecil, dia bilang pedang Dong Huangmu mainan, bagaimana kau bisa tahan? Ying Huo muncul dan tertawa jahat. Wow, sangat jelas.
Dari tatapan mataku saja aku tahu itu benar-benar mainan. Bai Ye membandingkan bentuk tubuh Li Tianming dan keempat kaisar wanita itu, dan setuju dengan mereka. Enyah, Li Tianming menamparkan kepala burung Ying Huo. Orang ini hanya ingin membuat kekacauan di dunia. Mainan, hahaha. Tawa Lan Huang menggelegar, membuat orang-orang terdiam. Chang Sentu juga tertawa. Ketika dia tertawa, seluruh tubuh Zeus-nya tiba-tiba berubah. Saat berikutnya, matanya yang seperti bintang berubah menjadi dua sumber bintang raksasa, dan tubuh besar Zeus menyapu dan berevolusi menjadi citra bintang kosmik yang luas dan tak terbatas. Partikel-partikel neutron dalam tubuhnya meledak pada saat ini, dan kemudian berkumpul bersama untuk membentuk benda baru yang tidak beraturan. Konstelasi kosmik, Poseidon. Seluruh tubuhnya berubah menjadi lautan bintang yang luas dan tak terbatas, dan setiap partikel neutron berubah menjadi bagian dari lautan bintang ini. Ketika lautan luas alam semesta terbentuk, ia langsung menindas Li Tianming. Pada saat ini, Li Tianming bagaikan daun kesepian yang hanyut dalam badai dahsyat. Pada saat yang sama, di alam semesta samudra luas, Chang Sentu membungkus pedang 9 cincin dari lautan luas Fuseng, menarik ribuan cahaya pedang, dan menyapu dengan keras. Saudara Meo, berhentilah mendengkur. Sekarang giliran kita untuk menunjukkan keahlian khusus kita. Ying Huo menyeringai nakal dan menatap lautan luas, alam semesta, dan bintang-bintang di hadapannya seolah-olah sedang menatap seekor ayam tua. Jangan ngomong sembarangan, Meong. Aku nggak pernah ngorok. Meong melompat seolah ekornya diinjak. Saya sudah berspesialisasi dalam astrologi selama 800 tahun, dan saya jujur padamu. Ayo. Saat Ying Huo selesai berbicara, kekuatan pedang pemecah penjara menyapu, berubah menjadi bulu-bulu berbentuk pedang yang tak terhitung jumlahnya, yang menabrak tubuh konstelasi alam semesta Changhai lawan seperti cairan. Miao-miao berubah menjadi guntur dan kilat, memancarkan kekuatan magis bencana purba. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke seluruh alam semesta Changhai dalam sekejap. Ledakan, Li Tianming tiba-tiba mengayunkan kaki kanannya, dan kekuatan Tai Chi Hongmeng membentuk roda pedang yang menebas. Kekuatan magis dari Lan Huang, Wan Kui Fei Xiao, menyatu dengan konstelasi Poseidon seperti sedang memotong rumput. 3 binatang pendamping, 3 kekuatan ajaib, meledak seketika. Pada saat ini, hubungan antara bintang-bintang dalam konstelasi alam semesta tampak terputus, dan seluruh konstelasi samudra tampak patah, retak, dan hancur. Apa? Bintang-bintang kosmik di Chang Sentu runtuh dan kembali menjadi tubuh Dewa Zeus. Kekuatan dunia yang tak teratur di tubuhnya sedikit tidak stabil, dan retakan muncul di tubuhnya yang seperti bintang. Li Tianming memanfaatkan penyakitnya untuk membasminya, dan pedang terkuat telah tiba. Aku baru saja mempelajari keahlian unik Dewa Bintang Jatuh, dan kebetulan aku datang dan merawatmu. Pedang ilahi era 10 penjuru yang disimulasikan 200 kali lipat mengelilingi pedang Dong Huang, membentuk cahaya pedang yang puluhan kali lebih tebal, dan dengan keras menebas ke arah kepala bintang Chang Sentu. Pedang meteorit 9 langit dapat membakar langit dan merebus laut. Pedang ini membakar langit, merebus lautan bintang, dan energi pedang yang mekar hampir menyelimuti seluruh kota Kaisar Tiandi. Membakar langit dan merebus laut, yang direbus adalah lautan luas. Pedang ini tidak hanya menggabungkan kekuatan 200 pedang ilahi era 10 penjuru yang disimulasikan, tetapi juga berisi gerakan pembasmi jiwa dari Bai Ye, Bai Ling, dan Bai Feng, 3-6 kecil. Kombinasi 3 kekuatan magis Dream Bubble, Sword of Silence, dan Tai Bai Win Evil merupakan jurus pembasmi jiwa yang paling lengkap. Pedang jahat elemen meteorit 9 langit, menghancurkan galaksi, galaksi runtuh, sungguh keren dan anggun. Li Tianming maju dengan pedang di tangan. Zeus Dao tingkat Hongdao ini berasal dari Dewa Meteorik. Saat pedang diayunkan, bagaikan bima sakti yang jatuh dari langit. Sungguh luar biasa dan memiliki momentum yang luas dan agung. Terlepas dari itu semua, pengalaman menontonnya sungguh maksimal. Dia memang Zeus Shindao di antara para dewa meteor yang memiliki pengejaran luhur terhadap keindahan. Pada saat ini, 200 pedang ilahi era 10 penjuru yang disimulasikan membentuk formasi pedang yang menantang surga dengan pedang Dong Huang, membawa kekuatan untuk membakar langit dan merebus laut, dan dengan serangan jiwa sempurna 3 dalam 1 dan kekuatan membasmi, mereka menghantam Chang Sentu. Diagram pedang laut bintang dinding 8 yang sunyi, pedang ketiga, pedang ding menekan alam semesta. Seluruh tubuh Dewa Zeus, Chang Sentu, berada di ambang kehancuran setiap saat, amarah meledak dari matanya, dan pedang 9 cincin lautan kehidupan yang luas diayunkan keluar. Lautan energi pedang yang tak berujung membentuk kuali laut berbintang, menghantam Li Tianming. Namun,
Pedang ilahi zaman 10 arah di tangan Li Tianming adalah simulasi 200 kali lipat dari kedatangan trans terbatas, yang telah terbentuk. 10 kekuatan berbeda berkumpul membentuk formasi pedang yang menantang surga di mana timur, selatan, barat, utara, langit, bumi, kehidupan, kematian, dan waktu bertemu. Pedang ini jatuh bagai kayu lapuk, membawa kekuatan penghancur yang mampu membakar langit dan mendidihkan lautan. Dalam sekejap, kuali pedang Changhai terbakar dan mendidih, lalu hancur berkeping-keping. Itu semua hanya khayalan, pedang keheningan. Angin Taibai jahat, kekuatan pencekik jiwa dari ketiganya yang bersatu menyerang otak Chang Sentu saat ini. Kekuatan pembasmi jiwa yang mengerikan itu membuat mata Chang Sentu memerah dan ia melolong kesakitan. Tolong, matanya seakan mau keluar, dan rasa sakit yang menusuk keluar dari otaknya. Putra Kaisar Chang. Adegan ini membuat wajah Kaisar Tongtian yang tampak sedikit lembut dan imut berubah sedikit. Saat berikutnya, tubuh Dewa Zeus setinggi 100.000 meter hendak muncul dari udara tipis, dan tubuhnya yang anggun dan indah memancarkan kekuatan mengerikan yang hanya dimiliki oleh Kaisar Langit. Matanya berkilat, dan tentu saja dia tidak ingin melihat Chang Sentu terbasmi di sini. Namun, saat dia hendak bergerak, datanglah kekuatan mengerikan lainnya. Bintang-bintang terang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi tangan raksasa di lautan bintang, menekannya dari atas ke bawah. Apa maksud Kaisar Tongtian? Suara tenang Li Tianzi terdengar. Ini pertarungan 1 lawan 1 antara Tianming dan Chang Dizi. Jika Kaisar Tongtian turun tangan, bukankah itu sama saja dengan mengabaikan martabat mereka sebagai manusia? Begitu dia selesai berbicara, tangan besar Xinghai jatuh dengan megah, memaksa Kaisar Tongtian, yang ingin menyelamatkannya, untuk mundur. Kaisar Li, Kaisar Tongtian hanya merasakan kekuatan di tubuhnya mendidih, dan kekuatan Kaisar Langit melonjak dalam dirinya. Matanya yang indah menatap Li Tianzi dengan hikmat dan terkejut. Meskipun konfrontasi itu hanya berlangsung sepersekian detik, Kaisar Tongtian sudah dapat merasakan kekuatan dahsyat telapak tangan Kaisar Li. Kekuatan dari kedua belah pihak bertemu dan menyapu sekeliling seperti badai, menarik perhatian dan keterkejutan banyak orang. Ekspresi Kaisar Longtian, Kaisar Tutian, dan Kaisar Jitian tiba-tiba berubah. Mereka tak menyangka Kaisar Li bisa menekan Kaisar Tongtian semudah itu. Serangan telapak tangan tadi memiliki kekuatan seorang Kaisar Surgawi. Bahkan Kaisar Tongtian tidak dapat menerobos dengan mudah, dan bahkan lebih mustahil untuk menyelamatkan Chang Sentu. Dalam sekejap mata, pertempuran antara orang-orang di atas kota Tiandi telah diputuskan. Mati. Pedang ilahi era 10 penjuru dan formasi pedang penentang surga 10 penjuru bergabung menjadi cahaya pedang raksasa, yang dengan keras menusuk kepala Dewa Zeus di Chang Sentu. Di bawah cengkeraman energi pedang yang melampaui batas, tubuh Dewa Zeus di Chang Sentu meledak dan hancur seketika, dan jiwanya hancur total oleh jiwa ketiga Xiao Liu. Li Tianming memegang pedang Dong Huang di tangannya, dikelilingi oleh pedang 10 arah zaman. Dengan kekuatan dari segala arah yang terkumpul, ia sepenuhnya menekan dan membasmi putra Kaisar Changhai Xingyu. Pada saat ini, tubuhnya sebagai Dewa Zeus seperti Kaisar Surga, terbaring di kota pencuri surga, bersinar terang. Kaisar kecil, bagus sekali, kau pria sejati. Di mana takdir berada, takdir berkuasa, dan takdir tidak terkalahkan. Dia membanggakan sesuatu seperti mainan, tapi akhirnya malah terlindas mainan. Hahaha. Suami selingkuh itu cuma candaan. Bagaimana mungkin orang mati selingkuh? Dan ada juga putra Kaisar Agung. Aku tak menyangka dia benar-benar bisa menghentikan Kaisar Tongtian. Dia sudah memiliki kekuatan seorang Kaisar Surgawi. Banyak sekali orang yang bersorak dan terkejut, dan hampir seluruh penjara bintang 0 derajat berguncang. Jika dia dapat terhubung dengan garis keturunan semua makhluk hidup di dunia yang tidak teratur ini, transformasi kekuatan Li Tianming akan dapat mencapai puncak yang lebih mengerikan. Kakak mengambil tindakan. Li Tianming menunduk dan juga agak terkejut. Pada saat terakhir ketika dia membasmi Chang Sentu, dia secara alami merasakan gerakan di bawah, tetapi dia tidak menyangka bahwa Li Tianzi lah yang menghentikan Tong Tiandi. Tahukah Anda, sebelum ini, semua orang mengira kekuatan tempur Li Tianzi lebih rendah daripada Kaisar Langit. Lagi pula, tubuhnya sebagai dewa alam semesta hanya 90.000 meter panjangnya, yang merupakan selisih tipis dari Kaisar Langit. Tanpa diduga, kekuatan secepat kilat ini mampu menghentikan Kaisar Tongtian. Mari kita kumpulkan peralatan yang meledak dulu. Li Tianming mengulurkan tangannya dan mengambil artefak kosmik tingkat Hongdao pedang 9 cincin kehidupan mengambang dan lautan luas ke dalam sakunya. Kemudian dia kembali ke kota Tiandi dan melihat keempat Tiandi, serta Lin Xiaoting dan Long Xuanzhao.
Mereka semua berwajah muram dan tampak tidak nyaman seolah-olah mereka baru saja makan kotoran. Pada saat ini, seluruh kota Tiandi bersorak, tetapi bagi mereka rasanya seperti mereka dikepung oleh musuh. Untuk sesaat, tak seorang pun berbicara. Bukankah itu terlalu berlebihan? Li Tianming turun, melirik Kaisar Tong Tian, lalu berkata dengan tenang, orangmu berkelahi dengan orang luar, dan kau masih ingin membantu orang luar menghadapi orangmu. Apakah semua wanita di Yueling Xingyu-mu seperti ini? Anda, Kaisar Tong Tian sangat marah sehingga ekspresi manisnya menjadi sedikit malu. Li Tianming berkata bahwa dia baik-baik saja. Di antara 4 kaisar wanita Yueling Xingyu, temperamennya relatif lembut. Tetapi ketika Li Tianming menembakkan meriam ini, dia merasakan sesak di dadanya, dan tubuhnya yang anggun dan halus sedikit gemetar. Selain dia, Kaisar Jitian dan Kaisar Tutian juga memasang ekspresi muram. Mereka tidak menyangka rencana hari ini akan berakhir seperti ini. Kemampuan bertarung Li Tianming lah yang mengejutkan mereka. Di sisi lain, kekuatan yang ditunjukkan Kaisar Li juga membuat mereka waspada. Kedua kaisar pencuri langit ini wajahnya digantung dan dicambuk habis-habisan hari ini. Li Tianming. Kaisar Long Tian melangkah maju, matanya yang dingin dan indah menatapnya. Kau salah. Kakak ketigaku sedang mencoba membantumu. Jangan salah paham. Benarkah? Haha. Li Tianming melirik Kaisar Tong Tian dan terlalu malas untuk berkata lebih banyak. Meskipun Kaisar Long Tian tampak menjelaskan dengan santai, sebenarnya, semua perhatiannya tertuju pada Kaisar Li yang berdiri di sampingnya. Jelas bahwa tindakan Kaisar Li barusan juga mengejutkannya. Kaisar Surga, dan di bawah Kaisar Surga, ini adalah 2 tingkatan yang sepenuhnya berbeda. Ini juga berarti, kekuatan penjara bintang 0 dan klan pencuri langit jauh lebih kuat dari yang mereka duga. Dan penampilan Li Tianming dalam pertempuran melawan Chang Sentu membuat Kaisar Long Tian merasakan ancaman dari pria kecil ini. Meskipun kekuatan kerajaannya tidak cukup untuk membuatnya takut, ancaman dari arah lain sudah dekat. Pada saat yang sama, wajah Lin Xiaoting dan Long Xuanzhao juga dipenuhi memar. Li Tianming, beraninya kau membasmi Kaisar Chang, matilah kau. Begitu Chang Sentu mati, Chang Hai Xingyu akan melawanmu sampai mati, hehe. Long Xuanzhao tampak acuh tak acuh, seolah ingin menonton kesenangan dan tak keberatan mendapat masalah. Mungkin Long Tiandi dan ketiga orang lainnya tidak memiliki perasaan mendalam tentang kematian Chang Sentu. Namun di mata Long Xuanzhao, Chang Sentu adalah pangeran dengan identitas yang sama dengannya, dari penjara bintang Changhai, 1 generasi dengannya, dan telah bersaing dengannya sejak kecil. Dia tidak pernah menyangka kalau situasi hari ini akan berujung pada kematian Chang Sentu di tangan Li Tianming. Dia hanya bisa berkata bahwa beruntunglah dia bukan orang yang muncul. Benarkah? Tapi aku ingat ini pertarungan yang adil antar manusia. Menang atau kalah, hidup atau mati, itu tidak akan memengaruhi tatanan dunia yang kacau, kan? Li Tianming terkekeh dan menoleh ke arah Kaisar Long Tian. Dan keempat selirku menjadi saksi. Kau tidak akan menyesalinya, kan? Kata selir membuat ekspresi keempat putri Kaisar Takitian menjadi halus. Tianming, kalau begitu, kau tak perlu membasmi Kaisar Chang. Kaisar Tong Tian meliriknya dan berkata, kau sudah membuat keributan besar sekarang. Bodoh amat John denganmu. Dia menyentuh selirku, jadi aku ingin dia mati. Itu masuk akal dan logis. Li Tianming menatapnya. Sejujurnya, kaulah pembasminya. Kalau kau tidak menggodanya, apa aku akan melakukan itu? Petik 2, petik 2. Bulu mata panjang Kaisar Tong Tian bergetar sedikit, dan dia cemberut pikiran sempit. Kelihatannya cukup lucu, tapi sayang sekali Li Tianming terlalu malas untuk menghargainya. Apakah dia berpikiran sempit? Li Tianming. Di dunia yang kacau itu, kilat menyambar pupil ungu Lin Xiaoting, dan guntur tak berujung bergemuruh di sekujur tubuhnya. Ia berbicara dengan nada yang aneh, keempat kaisar langit benar-benar sombong. Bagaimana kau bisa menghujat mereka begitu saja? Dengarkan nasihatku. Kau tak bisa bertahan. Kalau kau pintar, menyerahlah sekarang. Aku akan menjaga ibumu. Li Tianming meliriknya dan berkata, apa urusanmu jika aku memberi pelajaran pada selirku? Lin Xiaoting tersenyum sinis. Bagaimana kalau kau menantangku berduel sekarang juga? Pergilah. Li Tianming memutar matanya. Dia tidak bodoh. Lin Xiaoting jauh lebih sulit dihadapi daripada Chang Sentu. Namun, Li Tianming tidak terburu-buru. Saat pertama kali bertemu, tingginya bahkan tidak setinggi Li Tianming, tetapi sekarang, tingginya hanya setengahnya. Tak butuh waktu lama baginya untuk melampaui Li Tianming. Satu-satunya hal yang ia butuhkan adalah waktu, dan keempat putri Kaisar Taki dan Lin Xiaoting serta yang lainnya kini mencoba segala cara yang mungkin untuk memeras waktu Li Tianming. Tentu saja,
Penting juga untuk memanfaatkan peluang tersebut. Ini adalah kontes antara kekuatan-kekuatan teratas dunia yang kacau balau. Mungkin tampak tenang, tetapi arus bawah bergejolak. Satu langkah yang salah dapat menyebabkan kutukan abadi. Pengecut. Lin Xiaoting mendengus dingin, wajahnya menunjukkan penghinaan. Jangan khawatir, jangan perlakukan aku seperti orang bodoh seperti Chang Sentu. Li Tianming sama sekali tidak menghiraukannya, dan terus mencambuk mayat itu. Kalau saja Chang Sentu masih bernafas, dia mungkin akan langsung mati karena marah saat itu juga. Tianming, Mu Qingqing, mengenakan gaun hitam, berjalan mendekat, matanya yang indah berkaca-kaca. Bagus, kau baik-baik saja. Baru saja, saat Li Tianming bertarung dengan Chang Sentu, dialah satu-satunya yang tampak khawatir setengah mati. Tanpa Tian Jixing, segalanya memang berubah. Apa yang bisa terjadi padaku? Kau tidak menganggapku bodoh dan akan mati atas inisiatifku sendiri, kan? Li Tianming terdiam. Mu Qingqing tidak dapat menahan tawa terbahak-bahak, dengan air mata di sudut matanya. Pada saat ini, Li Tianming menatap Li Muyang dan Li Tianxi. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, semuanya terungkap tanpa kata-kata. Kaisar Li menatapnya dengan kagum dan diam-diam mengacungkan jempol padanya. Putra Kaisar, Putra Kaisar. Pada saat itu, dari kejauhan terdengar suara seorang kakek menangis, diiringi oleh segerombolan orang. Di atas langit kota Kaisar Pencuri Langit, tiba-tiba muncul kekuatan Dewa Laut yang membentang miliaran meter, luas dan tak terbatas. Sekelompok orang dari penjara bintang laut bergegas menghampiri dengan kecepatan tercepat. Mereka tidak pernah mengantisipasi kematian Chang Sentu, dan saat jiwanya hancur, semuanya sudah terlambat. Bagaimana mungkin mereka bisa menelan hasil ini? Li Tianzi dan Li Muyang tampak serius. Mereka tahu masalah sebenarnya akan datang. Kemudian, di atas kota Tiftian, kekuatan Dewa Laut sedang melonjak. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua dengan tinggi lebih dari 90.000 meter, yang merupakan orang terkuat di bawah Kaisar Langit. Lelaki tua itu diliputi duka. Sesampainya di tempat Chang Sentu dipenggal, ia menangis terseduh-seduh, meratap dan meratap. Sungguh disayangkan, bahkan tak seorang pun dari pangeran mereka yang tersisa hidup, dan satu-satunya artefak dewa kelas Hongdao yang tersisa telah dirampas oleh Li Tianming. Itu Chang Shanyuan. Li Muyang tampak agak gelisah. Chang Shanyuan adalah orang yang terkenal keras kepala di penjara bintang Shanghai, dan dia tidak bisa diajak bicara. Sekarang dia telah menjadi pengawal dan pelayan Chang Sentu, dia pasti masih sama seperti sebelumnya. Maafkan saya, Yang Mulia. Saya terlambat, Pak Menteri. Lelaki tua itu, Chang Shanyuan, berlutut di udara di atas kota Tiandi dan bersujud 3 kali. Kemudian, dengan mata yang agak merah, ia menatap Li Tianming. Tatapannya dingin dan penuh dengan niat membasmi. Setelah membasmi banyak musuh di masa mudanya, ia selalu tenang. Li Tianming, kau membasmi putra kaisar dari penjara bintang Shanghai tanpa alasan. Kau telah melakukan kesalahan terbesar. Penjara bintang 0 derajat, serahkan pembasminya sesegera mungkin. Kalau tidak, jangan salahkan pasukan penjara bintang Shanghai kita karena telah menghancurkan penjara bintang 0 derajat. Mata Chang Shanyuan bergelora bagai tsunami, dan dia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menjulang ke atas langit. Ribuan Zeus di belakangnya berteriak dengan marah pada saat yang sama, dan kekuatan Zeus yang tak terbatas dan luas di laut berkumpul menjadi aliran deras yang mengamuk, hampir menutupi seluruh kota Kaisar Pencuri Surga, melonjak dan melonjak dengan momentum yang luar biasa. Datang dengan momentum yang begitu dahsyat, jelas bahwa mereka berencana untuk memutuskan hubungan dengan penjara bintang derajat 0. Namun, penghuni penjara bintang 0 derajat tidak mudah takut. Perlu diketahui bahwa ini adalah kota pencuri surga milik Kaisar, markas mereka sendiri. Bagaimana mungkin mereka bisa takut pada orang lain? Jadi sebelum Li Tianming, Li Muyang dan yang lainnya bisa muncul, orang-orang di kota pencuri Tian mulai mengumpat. Orang menyebalkan, kau kalah duel dan masih berani menggonggong kembali ke kandangmu. Kau tidak benar-benar berpikir bahwa kau, Shanghai Xingyu, begitu kuat, kan? Kalau kau memang begitu kuat, kenapa putra kaisar membiarkan putra kaisar kecil kita membasminya? Beraninya kau merayu istri kaisar muda. Kalau kau tak punya kemampuan kau pantas mati. Malu. Para prajurit kalah dalam pertempuran, jadi mereka membiarkan yang lama mengambil alih. Apakah penjara bintang Shanghai hanya seluas ini? Untuk sesaat, kutukan di kota Tiandi semakin keras. Dalam beberapa hari terakhir, karena ketiga pangeran Chang Sentu datang ke sini dan menjadi sangat dekat dengan Kaisar Longtian dan yang lainnya, orang-orang di kota Tiandi tidak dapat mengangkat kepala mereka. Mereka telah menahan napas untuk waktu yang lama. Pada saat ini,
Li Tianming mampu menghadapi Chang Sentu secara langsung dan bahkan membasminya, yang membuat semua orang di penjara bintang derajat 0 bersemangat. Apakah kamu masih berani memainkan permainan Kakolt? Basmi dirimu. Semua orang di seluruh kota Kaisar Tiandi, termasuk seluruh penjara bintang derajat 0, tahu bahwa tujuan Chang Sentu dan anak buahnya adalah untuk memaksa Li Tianming mengambil tindakan dengan menidurinya. Dengan cara ini, Li Tianming dapat ditangani secara alami. Jika Li Tianming menahan diri, momentumnya akan melemah, yang setara dengan menekan seluruh penjara bintang 0 derajat. Entah Li Tianming ingin bertarung atau melarikan diri, dia bisa menyerang penjara bintang derajat 0. Tetapi yang tidak pernah diduga oleh pihak lain adalah bahwa kemajuan Li Tianming begitu pesat sehingga ia mencapai titik di mana ia dapat membasmi Chang Sentu. Formasi pedang simulasi 200 lapis dari pedang ilahi era 10 penjuru bersinar terang, membelah lautan luas dalam satu gerakan, membuat semua orang di kota Kaisar Langit Pencuri dapat bernapas lega. Dalam situasi seperti ini, Chang Shanyuan masih berani datang dan berkomentar kasar. Bukankah dia sedang mencari masalah? Ini. Chang Shanyuan dan rombongan Dewa Zeus dari penjara bintang Changhai di belakangnya tiba-tiba berubah menjadi gelap di wajah mereka. Wajah mereka menjadi semakin buruk saat mereka mendengarkan teriakan yang luar biasa dari dalam kota. Hahaha, apa-apaan kota Kaisar Pencuri Surga ini setelah melihatnya hari ini, bukankah itu hanya tempat pembuangan sampah? Chang Shanyuan mencibir dan mengejeknya tanpa ampun. Mendengarkan banyaknya orang di kota yang berteriak dan mengumpat, bahkan Chang Shanyuan merasa sedikit malu dan hanya bisa mengatakannya dengan nada sinis. Pak Tua, kalau begitu, ngapain kamu di kubangan ini cari-cari sampah? Sebarkan beritanya Kaisar Changhai Xingyu meninggal di tangki septik. Hahaha, aku ingin memanggilnya putra Kaisar pertama sepanjang masa, putra Kaisar pertama yang mati di tangki septik. Tunggu sebentar, keempat Kaisar Surgawi dari penjara bintang roh bulan semuanya menikah dengan kota Kaisar Surgawi kita. Jika ini tempat pembuangan sampah, bukankah itu berarti keempatnya? Semua orang di kota memanfaatkan situasi ini dan dengan sepatah kata dari mereka masing-masing, Chang Shan abis langsung tenggelam. Mata Chang Shanyuan berubah gelap. Jika kita benar-benar ingin bertarung secara adil, Changhai Xingyu sama sekali tidak benar. Sampai Li Muyang mengangkat tangannya dan menekan ke udara, seluruh kota tiba-tiba terdiam. Chang Shanyuan dan para Dewa Zeus Changhai Xingyu lainnya masih menunjukkan ekspresi yang sangat garang. Ia datang menghadap Kaisar Longtian dan berkata, Kaisar Longtian, tolong buat keputusan untuk pangeran kami. Pangeran kami dan Kaisar Tongtian adalah teman dekat. Ia datang ke kota pencuri surga sebagai tamu, tetapi tiba-tiba meninggal di negeri asing. Apakah begini cara tamu diperlakukan di kota pencuri surga? Jika Li Tianming tidak diserahkan hari ini, aku akan menyatakan perang terhadap penjara 0 derajat atas nama penjara Changhai. Setelah mengatakan ini, tatapan dingin Chang Shanyuan berubah menjadi badai dahsyat, menimpa kota Tiandi dan Li Tianming. Kebencian di matanya terlihat jelas oleh semua orang. Chang Shanyuan, kau, putra kaisar, hanya bertarung dengan kami, Tianming, seperti biasa. Ini pertarungan antar manusia. Li Muyang berkata dengan tenang, dalam pertarungan antar manusia, jika kau kalah, kau harus mengakui kekalahan. Apakah para prajurit di Changhai Xingyu-mu bukan manusia? Lagi pula, pertempuran ini diawasi dan disaksikan oleh Kaisar Longtian dan yang lainnya. Hidup atau mati, itu tidak penting. Kalau kau tidak percaya, tanya saja pada Kaisar Longtian. Dia menatap Kaisar Taki dengan acuh tak acuh. Kaisar Longtian melirik Chang Shanyuan dan berkata, benar. Perang ini tidak ada hubungannya dengan Changhai dan penjara bintang 0. Meskipun kematian putra Kaisar Chang sangat disesalkan, memulai perang karenanya bukanlah cara yang tepat. Atas perintah penguasa ketertiban, dunia yang kacau kini damai. Perselisihan pribadi tidak boleh meningkat menjadi perang di penjara bintang. Matanya bagaikan mata seorang kaisar, tanpa emosi apapun. Namun, ia berpikir dalam hatinya bahwa sekarang bukan saatnya untuk bertindak. Ia harus menunggu kesempatan yang disebutkan dewa agar ia bisa menangkap ikan besar yang sesungguhnya. Belum lagi, rencana suami selingkuh mereka kali ini tidak sepenuhnya gagal. Meskipun Chang Sentu meninggal, mereka masih memiliki Long Xuan Zhao dan Lin Xiaoting. Masih ada ruang untuk operasi lebih lanjut. Mendengar perkataan Kaisar Longtian, raut wajah Chang Shanyuan berubah sedikit muram. Kalau begitu, mungkinkah putra Kaisar kita mati sia-sia? Benar dan salah akan diputuskan oleh penguasa ketertiban. Mengapa kau terburu-buru, tanya Kaisar Longtian dengan tenang. Beberapa kata sederhana saja sudah merupakan pengingat dan peringatan. Ekspresi Chang Shanyuan terus berubah. Setelah beberapa tarikan napas, ia mungkin sudah menyadarinya.
Ia hanya bisa mendengus dingin, matanya bagai lautan tak berujung, bergelora saat menatap Li Tianming. Li Tianming. Sebaiknya kau lebih banyak berdoa dan jangan sampai jatuh ke tangan kami. Setelah berkata demikian, dia hendak membawa pergi orang-orangnya. Senior Chang, mohon tunggu sebentar. Pada saat ini, Lin Xiaoting tiba-tiba berdiri, tatapannya yang ungu dan bergemuruh menyapu sekeliling. Karena kota Kaisar Pencuri Langit ini tidak menyambut kami, Kaisar Naga dan keempat Kaisar Langit, mengapa kau tidak ikut denganku ke penjara bintang petir ungu? Kami biarkan mereka melihat apa arti keramahan. Setelah mendengar kata-kata ini, Li Tianming sedikit mengernyit. Apakah orang ini berencana kawin lari? Sudah berakhir, istri Little Leo akan diculik. Seperti yang diduga, mereka terlalu besar dan Little Leo tidak bisa menahannya, kata Ying Huo membuka mulutnya. Tutup mulutmu. Li Tianming terdiam. Kelompok orang ini sungguh tak akan pernah berhenti. Ketika Lin Xiaoting berdiri dan meneriakkan kalimat ini, ekspresi Chang Shenyuan akhirnya sedikit membaik. Ia menatap Lin Xiaoting, lalu Long Xuanzhao, Tu Tiandi, Ji Tiandi, dan yang lainnya di bawah, dan langsung mengerti. Dia berkata, Pangeran Lin, keempat Kaisar Langit sekarang sudah menikah dengan Pangeran Muda. Bukan ide yang bagus bagimu untuk mengundang mereka seperti ini, kan? Orang tua ini bertanya dengan sengaja dan sadar ingin membuat orang jijik, melakukan aksi ganda terhadap Lin Xiaoting. Lin Xiaoting tersenyum tipis. Senior Chang, jangan terlalu khawatir. Kita hanya memiliki hubungan persahabatan dengan empat kaisar surgawi. Orang yang berhati nurani tidak perlu takut. Apa salahnya? Sebenarnya, dia benar. Li Tianming tahu betul bahwa, terlepas dari apakah mereka berteman atau tidak, setidaknya, dengan status Kaisar Long Tian dan yang lainnya, mustahil bagi mereka untuk meremehkan Lin Xiaoting dan Long Xuanzhao. Jika tidak, mereka tidak akan menunggu sampai sekarang. Pada saat yang menegangkan ini ketika semua orang menonton, Kaisar Long Tian mengambil alih dan berkata dengan tenang, saya tidak akan pergi. Aku juga tidak akan pergi, kata Kaisar Tong Tian. Kalau begitu, aku pergi dulu. Ji Tiandi, mengenakan gaun biru, menatap Li Tianming dengan mata seluas lautan dan senyum tipis. Sayangku, aku kehilangan teman baik, jadi aku ingin keluar dan bersantai. Kau tidak keberatan, kan? Aku tinggal bersama adikku. Kaisar Tu Tian mengerutkan bibir merahnya dan melangkah anggun ke arah Li Tianming dengan kaki jenjangnya. Suamiku tersayang, teruslah berkarya. Kuharap kau sudah dewasa saat aku kembali. Di balik rok merah wanita ini, payudaranya tampak indah, dan sosoknya mempesona dan agung, yang menarik perhatian. Baik Kaisar Ji Tian maupun Kaisar Tu Tian berbicara dengan sopan dan menampilkan pertunjukan yang bagus, tetapi semua orang tahu bahwa mereka ingin pergi dan tidak ada seorang pun di kota pencuri Tian yang dapat menahan mereka. Setidaknya, Li Tianming tidak dapat melakukannya saat ini. Dia tidak terburu-buru. Dia tersenyum tipis dan mengulurkan tangan untuk menepuk-nepuk tonjolan di bagian belakang rok merahnya. Kalau kamu tidak keberatan dengan beberapa kematian lagi, silakan saja. Saat dia berbicara, dia menatap Lin Xiaoting dan Long Xuanzhao, dan arti kata-katanya sangat jelas. Dan tindakannya mengulurkan tangan dan bertepuk tangan membuat mata Lin Xiaoting dan Long Xuanzhao menjadi sangat jelek. Ini, terlalu berani. Di permukaan, mereka memiliki hubungan dekat dengan empat kaisar surgawi dan sering pergi keluar bersama, tetapi pada kenyataannya, mereka bahkan tidak berani menyentuh mereka. Menghadapi keempat wanita tercantik di dunia ini, mereka tentu punya ide sendiri, tapi sayangnya mereka punya keinginan, tapi tidak punya keberanian. Mereka tahu betul, jika mereka berani sedikit saja lancang, konsekuensinya akan sangat serius. Namun kini, tamparan Li Tianming di wajah, seakan-akan tamparan di wajah mereka, tak mempedulikan keadaan sekitar. Bahkan Kaisar Tu Tian yang berapi-api pun sedikit linglung oleh hal ini, matanya yang indah terbelalak kamu. Kaisar Langit berpakaian merah hampir kehilangan kesabarannya, tetapi segera menenangkan diri dan menatap Li Tianming dengan sepasang mata menggoda. Suamiku, menyebalkan sekali. Kita hanya bersenang-senang. Bagaimana mungkin ada yang mati? Setelah mengatakan itu, dia terbang ke Lin Xiaoting dan yang lainnya bersama Ji Tiandi. Li Tianming, kau sangat berani. Mata Lin Xiaoting berkilat bagai kilat, dan kata-katanya yang menggelegar-menggelegar, bagaikan guntur yang menggelegar di langit penjara bintang petir ungu, kau selalu dipersilakan untuk mengunjungi kami. Karena tamparan itu, dia seperti mendapat pukulan di muka, membuat ekspresinya sedikit berubah. Dia tidak dapat menerima bahwa Li Tianming tega melakukan hal-hal yang tidak berani dia lakukan begitu saja. Saya sombong. Li Tianming terkekeh dan menatap orang itu. Lin Xiaoting,
kau bilang sebelumnya kau akan memberiku 1000 tahun. Sekarang aku memberimu kesempatan untuk menata ulang kata-katamu. Beranikah kau memberiku 1000 tahun? Anda, ketika Lin Xiaoting mendengar ini, kilatan petir di pupil matanya hampir meledak. Milenium, Li Tianming baru saja kembali, tetapi ia telah tumbuh hingga mampu membasmi Chang Shentu. Jika ia diberi 1000 tahun lagi, maka seperti yang dikatakan Li Tianming sebelumnya, seluruh keluarga Zidian Xingyu-nya akan musnah. Hal ini membuat Lin Xiaoting sangat jelas. Dia benar-benar tidak bisa memberi Li Tianming waktu lagi. Ia memandang Kaisar Tutian dan Kaisar Jitian di sampingnya, dan merasa lega. Kali ini, keuntungan ada di tanganku. Li Tianming, tidak ada gunanya bicara begitu banyak. Kalau kau punya nyali, datanglah padaku. Aku akan menunggumu. Jangan pengecut. Tatapan Lin Xiaoting berubah dingin. Keluarlah dari sini, bersihkan leher kalian, dan biarkan ayahmu bersiap mengambil jenazah kalian. Jangan seperti Chang Shentu ini, yang bahkan seluruh jenazahnya pun tak bisa kalian simpan. Li Tianming melambaikan tangannya dan mencambuk mayat itu lagi. Hal ini membuat Chang Shenyuan tampak sedih dan marah. Kamu pencuri. Senior Chang, jangan khawatir. Anak ini tidak akan memiliki akhir yang baik. Lin Xiaoting berkata dengan nada menenangkan, ayo pergi. Ikuti aku ke penjara petir ungu dulu. Kelompok itu pergi dengan cara yang hebat. Sebelum pergi, baik Tu Tiandi maupun Ji Tiandi menatap Li Tianming cukup lama, dengan makna mendalam di mata indah mereka. Jelas saja, dia menantikan apa yang akan dilakukan Li Tianming dalam situasi ini. Sayangnya, Li Tianming terlalu malas untuk memperhatikan mereka. Untuk saat ini, yang terpenting adalah meningkatkan kekuatannya. Hanya dengan cara inilah ia dapat benar-benar membantu keluarga dunia yang kacau di belakangnya. Binatang bermata 1000, mungkin aku bisa menyerapnya, pikir Li Tianming. Pada saat ini, Mu Qingqing menghampirinya dan bertanya dengan raut wajah aneh, bagaimana kabar Kaisar Langit? Lumayan, kan? Dahi, Li Tianming membeku sesaat. Bukan Mu Qingqing yang menjadi penyebabnya, melainkan Xian-Xian. Gadis itu dengan panik mengukir kata-kata di batang pohon. Kisah tak terucapkan Li kecil dan Teh Kaisar. Haha, buta huruf, itu, bukan. Jiji mencibir, dengan meninggalnya Chang Shentu, insiden itu berakhir. Namun kepergian Kaisar Tutian dan Kaisar Jitian bagaikan kawin lari dengan seseorang, yang diam-diam memicu gelombang baru. Di kota pencuri Tiandi, banyak dewa Zeus mengutuk. Tentu saja, mereka juga tahu bahwa target pihak lain adalah Li Tianming. Jadi semua orang berharap agar pangeran kecilnya bisa bersabar dan tidak tertipu. Setelah Lin Xiaoting dan kelompoknya pergi, Kaisar Longtian dan Kaisar Tongtian kembali ke istana Kaisar Kun bersama. Li Tianming tidak pergi untuk sementara waktu dan tinggal bersama Li Muyang dan Wei Jing untuk sementara waktu. Tianming, kemajuanmu pesat sekarang. Kau seharusnya bisa menyerap sepenuhnya mata binatang bermata 1000 jahat kuno yang tertinggal, kata Li Muyang sambil tersenyum. Apa yang akan terjadi setelah penyerapan? Tanya Li Tianming. Itu pasti mengejutkanmu, kata Li Muyang. Baiklah, Li Tianming mengangguk, lalu bertanya, apakah ada hal lain yang terjadi selama aku pergi? Situasinya stabil untuk saat ini. Li Muyang menepuk pundaknya dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir. Misimu adalah untuk terus berkembang. Semakin cepat kamu berkembang, semakin cemas mereka, dan semakin besar kemungkinan mereka akan kehilangan ketenangan. Mempelajari, teruskan. Li Tianming kembali ke istana Kaisar Kun. Mu Qingqing mengikutinya diam-diam sepanjang jalan tanpa berkata sepatah kata pun, hanya menatapnya dengan tenang. Sepanjang jalan, Li Tianming teringat akan kemunculan Li Muyang dan Wei Jing barusan, dan selalu merasa agak aneh. Aku selalu merasa ada yang disembunyikan dariku di dunia yang kacau ini. Sudah sangat aneh sekali, begitu banyak nama-nama orang yang muncul di dunia yang kacau balau itu. Aku tidak tahu, apakah dunia yang tidak teratur itu aneh, atau penjara yang kacau. Li Tianming menggelengkan kepalanya. Ada begitu banyak pertanyaan yang tidak dapat dia pahami. Saat ini, tampaknya orang-orang di dunia yang kacau ini bersikap baik kepadanya. Saya yakin ketika waktunya tepat, seseorang akan menjelaskan semuanya kepadanya dengan jelas. Ia kembali ke istana Kaisar Kun dan bertemu Kaisar Longtian dan Kaisar Tongtian. Kedua wanita itu sedang mengobrol. Kaisar Tongtian melihatnya dan mengedipkan mata padanya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Chang Shentu sebenarnya digunakan untuk membasmi mereka. Para perempuan ini jago memanipulasi opini publik. Mereka tampak rendah hati, tetapi sebenarnya mereka angkuh dan arogan. Mereka bahkan memperlakukan semua pria seperti keledai. Li Tianming mengabaikannya sepenuhnya. Sejujurnya,
Magel jauh lebih baik dari mereka. Li Tianming sebenarnya ingin melihat Mu Qingqing hanya sebagai gadis koma, tetapi dia tidak mau melepaskan namanya sendiri. Ini adalah suatu kontradiksi. Mu Qingqing mengikutinya ke aula lain. Seluruh istana Kaisar Kun seukuran dunia tingkat Yang Fan, jadi mudah untuk menemukan tempat yang tenang. Jika mereka membuat gerakan yang tidak biasa, segera beritahu mereka. Li Tianming memberi perintah pada Yin Chen, lalu mengeluarkan sarang burung yang diperolehnya dari sarang ibel jahat kuno dan memasuki kondisi kultivasi. Awalnya, lapisan atas sarang burung itu berisi 8 mata binatang bermata 100 itu, yang semuanya telah ditelannya. Setelah dia menelannya dengan mata pencuri surga, jumlah total mata majemuknya meningkat menjadi 900, yang memungkinkan dia untuk membuka titik keempat dan membangkitkan jalan pencuri surga. Jika aku menelan mata binatang bermata 1000 ini, akankah ia membuka titik kelima? Li Tianming sedikit bersemangat. Saat ini, Li Muyang di dunia yang tidak teratur ini telah membuka 8 poin, dan Li Tianzi telah membuka 7 poin, dan kemajuan mereka dalam hal ini jauh lebih cepat daripada miliknya. Tetapi tidak ada satupun di antara mereka yang mampu membangkitkan rahasia pencurian surgawi, yang menunjukkan bahwa kemampuan ini sedikit istimewa. Tentu saja, Li Tianming tidak akan menggunakan kemampuan ini sekarang. Dia mengarahkan titik merah pada lingkaran luar mata pencuri surga ke arah mata ikan Tai Chi Yin yang di lingkaran dalam. Seluruh mata pencurian surga tampak seperti berlumuran darah, membuatnya berwarna merah tua. Sebanyak 900 mata majemuk berwarna merah darah muncul, berdempetan. Kemudian, ia membuka lapisan bawah sarang burung itu, meraihnya, dan mulai melahap mata binatang bermata 1000 dalam suapan besar. Satu demi satu, mata majemuk berwarna merah darah terbentuk, dan semakin banyak muncul. Ini jauh lebih besar dari mata binatang bermata 100. Dengan kembalinya Bai Feng, jiwa leluhur asal-usul Dao Surgawi bergabung, membuat jiwa Li Tianming semakin kuat, dan proses melahapnya sangat lancar. Tidak lama kemudian, jumlah mata majemuk di mata pencuri langitnya meningkat menjadi 1900. Baik jiwa pencuri kehidupan maupun jalan pencuri langitnya meningkat pesat, terutama yang terakhir, yang memungkinkannya menyerap cahaya makro dengan lebih cepat. Artinya selama ada cukup cahaya makro yang menyinarinya, kecepatan perbaikannya akan semakin cepat. Tepat saat dia selesai menelan, semua warna merah di matanya tiba-tiba mengalir kembali dan mengenai titik abu-abu kelima, mengubah titik abu-abu itu menjadi hijau. Cahaya hijau menyebar dan secara bertahap berubah menjadi pusaran yang memenuhi seluruh ikan Tai Chi Yin Yang. Ledakan. Dalam benak Li Tianming, memori darah baru terbangun, yaitu mencuri bintang. Mencuri bintang. Dari memori darah, kita tahu bahwa kemampuan ini dapat digunakan dalam pertempuran untuk mencuri dan menyalin konstelasi kosmik lawan. Alam semesta dan astrologi merupakan sarana yang ampuh untuk menekan dewa-dewa kuno. Jika bukan karena pengekangan Yinghuo dan yang lainnya, kesulitan pertempuran Li Tianming melawan dewa kuno alam semesta akan meroket. Dan sekarang, kemampuan mencuri rasi bintang memungkinkannya menggunakan alam dewa alam semesta untuk menyalin rasi bintang kosmik lawan. Dan semakin banyak konstelasi kosmik yang dicurinya, semakin banyak pula perubahan yang akan terjadi. Dalam pertempuran, ia dapat berubah menjadi berbagai macam konstelasi kosmik dan bahkan menahan konstelasi kosmik lawan. Kau berubah menjadi hijau dan menjadi lebih kuat. Yinghuo menjulurkan kepalanya, menatap cahaya hijau di tengah telapak tangannya, lalu tertawa. Bang! Li Tianming mengulurkan tangan dan menepuk kepala burungnya, dan tawanya tiba-tiba terhenti. Sakit kepala. Li Tianming menggelengkan kepalanya. Akhir-akhir ini, ia diganggu oleh daun hijau dan perselingkuhan. Bahkan titik lampu mencuri bintang yang baru dibuka pun berwarna hijau. Kamu masih sangat peduli, kata Mu Qingqing lembut dari samping. Li Tianming meliriknya dan berkata, sebenarnya, kamu cukup imut. Sayang sekali mulutmu besar. Dia menatap wanita kecil di sampingnya. Jika dia benar-benar ingin bicara soal perselingkuhan, Mu Qingqing sepertinya punya hak bicara, Di masa lalu, dia selalu mempertahankan bentuk tubuh yang sama dengan Li Tianming. Namun sekarang dia tidak dapat mengikutinya dan merasa sedikit canggung. Petik 2, Mu Qingqing berhenti berbicara. Pada saat ini, dua bintang yang awalnya redup berwarna hitam dan putih di punggung tangan pencuri langitnya tiba-tiba menyala. Suara tuanan dalam terdengar dari bintang putih itu, jalan untuk mencuri langit tak berujung. Mencuri bintang dengan satu cakar akan membawa kita pada transendensi. Ini suara nenek Dong Senyu, sangat familiar, namun sedikit aneh. Ketika Li Tianming membuka titik kelima dan membangunkan bintang pencuri, dua bintang langit,
satu hitam dan satu putih, mulai menerangi jalannya ke depan lagi. Apakah ini Zeus Dao, cakar pencuri bintang, yang hanya dimiliki oleh klan pencuri langit? Bintang Tianji merupakan perlindungan dan warisan yang kakek nenek saya pertaruhkan dengan nyawa mereka. Kekuatan perlindungan telah meredup, tetapi warisan dari klan pencuri Tian akan selalu bersama kita. Kakek dan nenek telah meninggal dunia. Saat ini, suara nenek hanyalah representasi dari warisan klan pencuri langit. Pada waktunya nanti, beliau akan mewariskan kemampuan yang hanya dimiliki klan pencuri langit kepadaku. Ketika suara ini terdengar, Mu Qingqing yang berdiri di samping sedikit tercekat. Mencuri langit, inilah klan pencuri langit. Li Tianming tak sempat mendesah. Setelah suara itu, bintang-bintang hitam putih bersinar dengan lautan cahaya berbintang, menyatu di seluruh aula, berevolusi menjadi lapisan-lapisan pemandangan yang mendalam dan misterius. Ia tampak terangkat ke udara dan tiba di langit berbintang yang tak berujung. Langit dipenuhi bintang-bintang, luas dan perkasa, dan dewa-dewa Zeus yang tak terhitung jumlahnya, yang tingginya puluhan ribu atau ratusan ribu meter membentuk tirai langit, membentuk pasukan dewa-dewa Zeus yang perkasa. Pada saat ini, tangan pencuri langit yang tak terbatas dan luas datang dari kehampaan, mencuri bintang-bintang dengan satu cakar, dan mencabik-cabiknya. Para dewa langit berbintang itu langsung hancur berkeping-keping. Citra para dewa yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta terkoyak-koyak oleh cakar pencuri bintang, yang membuat Li Tianming sangat terkejut. Meskipun dia masih memiliki keraguan terhadap keluarga di dunia yang tidak teratur itu, pada saat ini, sebagai keturunan klan Tiantif, kebanggaan yang menyatu dalam darahnya masih membuatnya merasa gembira. Cakar pencuri bintang. Nama Zeus ini kedengarannya tidak mengesankan, tapi akan menjadi kesalahan besar jika meremehkannya. Li Tianming dapat merasakan teror cakar yang merobek langit berbintang. Walaupun tidak disebutkan tingkatan Zeusin Dao apa ini, dia punya firasat samar kalau cakar pencuri bintang ini lebih kuat daripada Zeusin Dao tingkat Hong Dao yang pernah ditemuinya. Kehendak dewa, tunggu dan lihat saja. Suara nenek Dong Senyu terus terdengar, tua dan dalam, namun tanpa emosi. Mengikuti suara ini, pemandangan langit berbintang di depan Li Tianming mulai berubah. Tangan pencuri langit yang datang dari kehampaan, dengan kekuatan Zeus yang mengalir di dalamnya, menyebabkan sisik heksagonal pada lengan gelap mengalami perubahan aneh, dan tiba-tiba meletus dengan kekuatan khusus yang tak terbayangkan. Kekuatan khusus ini tampaknya memiliki daya penghancur khusus pada tubuh Zeus, dan dapat merobek-robek tubuh Zeus lawan. Mencuri bintang dan mencuri bintang dengan satu cakar saling melengkapi. Ketika keduanya menjadi satu, mereka bisa menghancurkan alam semesta dan bintang-bintang. Mereka bahkan bisa menghancurkan tubuh Zeus. Tidak peduli apapun kondisi lawan, aku bisa menghancurkannya dengan satu cakar. Hal terpenting tentang jalan Zeus ini adalah penguasaan kekuatan lengan gelap pencuri langit dan kendali khusus atas sisik heksagonal. Li Tianming sangat tenggelam dalam lanskap kosmik yang diwarisi dari bintang-bintang langit hitam dan putih. Lengan gelap klan pencuri langit adalah bagian paling misterius darinya. Hingga saat ini, mungkin belum setengah dari kemampuannya yang telah terungkap. Sekarang, saya akhirnya memiliki pemahaman yang lebih mendalam. Ini adalah warisan dari klan pencuri Tian. Curi bintang-bintang dengan satu cakar, dan gabungkan keduanya menjadi satu. Kamu bisa mencuri rasi bintang lawan sambil menghancurkan tubuh Zeus mereka. Sama seperti menggunakan tangan pencuri langit untuk membuka penghalang, cakar pencuri bintang ini juga dapat membuka tubuh Zeus lawan dan langsung mencabik-cabiknya. Kelihatannya seperti cakar sederhana, tetapi penuh misteri. Kekuatan cakar ini mengingatkan Li Tianming pada jari pencapai langit, telapak penutup langit, dan tinju penyegel langit yang pernah ditemuinya sebelumnya. Konon, jari ini, telapak ini, dan pukulan ini merupakan tiga rahasia utama klan pencuri Tian. Sejauh ini, Li Tianming hanya menguasai jurus jari tengah, tetapi ia belum menguasai jurus telapak tangan penyegel langit dan jurus penyegel langit. Saya tidak menyangka ada cakar juga, yang sama luar biasanya. Warisan klan pencuri langit sungguh kaya dan beragam. Berkat tangan pencuri langit, mereka mampu mengembangkan begitu banyak metode. Ini menunjukkan betapa makmurnya klan pencuri langit dulu. Pada saat ini, Li Tianming menutup matanya dan memahami secara mendalam misteri Star Stealing Claw. Kekuatan dalam sisik heksagonal di lengan ibel kirinya terus berubah di bawah kendalinya, sesuai dengan koordinasi cakar pencuri bintang dan bayangan pencuri bintang. Beberapa bulan kemudian, Li Tianming benar-benar menguasai mencuri bintang dan mencuri bintang dengan cakar. Dan keduanya dapat digunakan bersama untuk melepaskan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam pertempuran.
Kakek dan nenek, terima kasih banyak. Li Tianming menatap bintang-bintang hitam dan putih di punggung tangannya dan bergumam dalam hati. Dia bisa merasakan harapan yang dimiliki pasangan tetua dari klan pencuri Tian terhadapnya. Aura pencuri bintang dan cakar pencuri bintang juga memberinya dua cara yang lebih kuat saat bertarung melawan dewa kuno alam semesta. Leo kecil, gerakanmu ini sepertinya tangan cakar naga. Bisakah kamu menangkap bola, telur, atau apapun, dan kamu selalu bisa menangkapnya dengan akurat? Ying Huo muncul lagi, dan cukup tertarik dengan gerakan ini. Jangan pegang bolaku, Meong. Meong terbangun kaget, bulunya berterbangan karena takut. Kakak Ji, bisakah kau memberitahuku cara menangkap bola secara detail? Bai Ye juga muncul. Bai Feng haha, selera rendah. Apakah Anda punya pendapat? Mati. Bai Ye dan Bai Ling mengepung dan memukulinya lagi. Xian-Xian dan Jiji menyaksikan dengan dingin dari pinggir lapangan, sementara Kiki meringkuk di sudut, siap menangis kapan saja. Melihat orang-orang ini membuat keributan, Li Tianming terlalu malas untuk memperhatikan mereka. Dia menatap Mu Qingqing di sebelahnya. Dia sangat pendiam dalam beberapa bulan terakhir, hanya duduk di sana dengan tenang, memperhatikan Li Tianming berlatih. Entah kenapa, Li Tianming selalu merasa kalau dia tampak sedikit berbeda akhir-akhir ini, tetapi dia tidak bisa menjelaskan alasannya. Kalau dipikir-pikir lagi, sepertinya ini dimulai ketika putri keempat Kaisar Takitian menikah di sini. Apakah kamu benar-benar cemburu? Li Tianming menggelengkan kepalanya dan mengabaikannya. Pada saat ini, ia menerima pengingat dari Yin Chen bahwa Kaisar Li telah datang ke Istana Kundi. Ini semua cahaya makro yang ditemukan baru-baru ini. Kaisar Li segera melemparkan sekumpulan lampu terang, besar dan kecil, yang ditumpuk jadi satu. Sinar cahaya merah menyinari wajah Li Tianming, membuatnya sangat terkejut. Sebanyak itu, dia menghitung secara kasar dan menemukan bahwa volume totalnya mungkin lebih dari 10.000 kali volume standar. Tidak diragukan lagi, ini adalah kumpulan cahaya agung terbesar yang telah ditemukan Kaisar Li untuknya, dan ini sangat berarti baginya. Memang ada beberapa, tapi seluruh medan perang anti alam semesta pada dasarnya telah dikosongkan. Li Tianzi berkata, sebagian besar ditemukan di tempat-tempat yang ditandai oleh Master Chen, dan beberapa ditemukan oleh tim transportasi yang mencegat dari penjara bintang lainnya. Jadi, kemana kita harus mencari selanjutnya? Li Tianming berbicara dengan Yin Chen sejenak, lalu mengerutkan kening. Saat ini, medan perang anti alam semesta praktis kehabisan stok. Jika kau menginginkan lebih, kau hanya bisa mempertimbangkan bagian yang tersegel di penjara bintang lainnya. Kata Li Tianming, situasi ini agak merepotkan. Perlu diketahui bahwa ia memiliki permintaan yang sangat besar untuk cahaya agung ini. Ia tidak hanya menggunakannya sendiri, tetapi juga harus menyisakan sebagian untuk dirinya sendiri, Li Wudi, King Yu, dan yang lainnya. Inilah dasar baginya untuk menjadi lebih kuat dalam waktu singkat. Penjara bintang lainnya, Li Tianzi juga merasakan situasinya sulit, dan sedikit mengernyit penjara roh bulan, penjara petir ungu, penjara Changhai, dan penjara Zulong. Penjara-penjara ini dapat diabaikan untuk sementara waktu. Meskipun klan ilahi Yan Feng untuk sementara lebih condong ke arah kita, mereka tidak memiliki kota kekaisaran, juga tidak memiliki inventaris Hongguang Xiaoyao. Saat ini, sepertinya satu-satunya arah yang bisa kita mulai adalah penjara bintang Suzaku. Penjara bintang Suzaku. Wajah Li Tianming berubah sedikit aneh ketika dia mendengar empat kata ini, karena dia tahu bahwa ada Jiang Qingluan di penjara Suzaku. Dan ada juga Jiang Qingluan di bintang Kaisar Yan Huang. Perasaan ini cukup aneh. Terutama terakhir kali di medan pertempuran Dewa Timur, dia juga menerima selembar kertas cahaya bintang dari Jiang Qingluan, dan isinya cukup meledak. Hal ini membuatnya semakin malu saat menghadapi Jiang Qingluan dari penjara bintang Suzaku. Ngomong-ngomong, aku menyapa penjara bintang Suzaku terakhir kali. Setelah mengatakan ini, Li Tianzi melirik Mu Qingqing, lalu terbatuk cahaya agung di sana ada di tangan putri kekaisaran Jiang Qingluan. Dia berkata, jika kau menginginkannya, kau bisa pergi dan mengambilnya sendiri. Ini urusanmu, dan aku, sebagai saudaramu, tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah mengatakan itu, dia menepuk bahu Li Tianming. Apa-apaan ini? Aku belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Li Tianming terkejut. Jangan berpura-pura. Kalau kamu mau pergi, pergi saja. Satu orang lagi juga tidak akan ada bedanya, kata Mu Qingqing pelan, dengan nada kesal. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, Li Tianming akhirnya yakin. Tampaknya benar-benar ada sesuatu yang terjadi antara dia di dunia yang tidak teratur 100.000 tahun lalu dan Jiang Qingluan di penjara bintang Suzaku.
Saya sakit kepala. Li Tianming tidak tahu harus berkata apa saat melihat Jiang Qingluan. Dia memintaku untuk pergi ke penjara Suzaku secara langsung untuk mengambilnya. Aku tidak tahu apa tujuannya. Juga, bagaimana kepribadian kedua Jiang Qingluan ini dibandingkan. Lupakan saja, aku tidak akan pergi sekarang. Kita bicarakan nanti saja. Dia menyimpan lebih dari 10.000 volume Hongguang Zhao dan mengirim Li Tianzi pergi. Ketika dia kembali, dia melihat Mu Qingqing menatapnya dalam diam, seolah sedang memikirkan sesuatu. Kau lihat Mao, aku hanya ingin lebih sering bertemu denganmu, Mu Qingqing tersenyum lembut. Aku menontonnya seharian. Apa itu tidak cukup? Li Tianming tidak peduli. Ia menatap wanita berbaju hitam yang berdiri lebih dari 10.000 meter di depannya dari atas ke bawah, dan tiba-tiba mendapat ide. Ngomong-ngomong, Stealing Constellations bisa mencuri dan menyalin konstelasi kosmik lawan, lalu menambahkannya ke kumpulan konstelasiku sendiri. Tidak bisakah aku menyalin sebagian astrologi kosmikku dan menggunakannya dalam pertempuran? Mendengar apa yang dia katakan, Mu Qingqing memutar matanya tanpa daya. Kau berharap, begitu kau menggunakan teknik mencuri astrologimu pada seseorang, itu akan melemahkan kekuatan astrologinya secara permanen. Semakin kuat penekananmu, semakin besar pula pelemahannya. Sangat kuat. Li Tianming terkejut. Sepertinya metode ini benar-benar tidak bisa digunakan pada orang-orang kita sendiri. Sayang sekali ketika berhadapan dengan Chang Sentu, aku tidak mencuri tahta Poseidon milik orang itu. Jika tidak, Li Tianming juga bisa berubah menjadi tubuh bintang kosmik. Namun, dia tidak terburu-buru. Ia sampai pada potret dirinya yang berada di ketinggian 100.000 meter dan mulai bermeditasi. Selanjutnya, ia perlu menstabilkan tatanan dalam tubuhnya dan membiarkan kekuatan Zeus menetap sebelum ia dapat melanjutkan berlatih. Kabar baiknya adalah, karena 3 jiwa Xiao Liu bergabung menjadi satu, kekuatan jiwa leluhur asli dari Dao Surgawi memungkinkan mereka melampaui 2 alam keteraturan dan ketidakteraturan. Dengan Bai Feng sebagai orang utama, kita dapat menerima beberapa berita dari dunia tertib dan Sang Xingsu. Hal ini memungkinkan Li Tianming untuk terus mengikuti perkembangan di Sang Xingsu saat ia bermeditasi di dunia yang tidak teratur. Yin Chen kelima tua adalah entitas fisik. Setelah aku datang ke dunia yang kacau, klon Yin Chen di Rerun Dewa Bintang atas akan menjadi tidak aktif. Aku tidak menyangka tingkat cakupan jiwa Lao Liu semakin tinggi. Tentu saja, dalam hal pengintaian, kemampuan Yin Chen masih tak tertandingi. Yang bisa dilakukan Bai Feng dan timnya hanyalah melintasi 2 ranah keteraturan dan kekacauan untuk mendapatkan informasi. Mereka tidak bisa melakukan pengintaian menyeluruh seperti Yin Chen. Apa yang terjadi di Sang Xingsu? Kemampuan Bai Feng dalam menangani berbagai hal masih sangat bisa diandalkan sedangkan untuk klan Langit Ilusi, sejauh ini belum ada pergerakan. Seluruh klan mereka gagal menekan Tianjiu. Semua yang kuat telah berkumpul di bintang Kaisar Langit Ilusi dan tidak berani bertindak gegabah. Tianjiu, Li Tianming merasa sedikit emosional ketika mendengar 2 kata ini. Apakah ada informasi spesifik tentang Tianjiu? Tanya Li Tianming. Belum ada kabar. Klan Dewa Zantian tidak tahu banyak tentang situasi Huantian. Kami hanya tahu bahwa seluruh klan telah tinggal di dalam rumah. Bai Feng berubah menjadi awan putih dan muncul dari atas kepalanya. Ia berkata, bahkan Kaisar Yintian belum melihat siapapun dari Huantian akhir-akhir ini. Aneh, klan Dewa Huantian benar-benar tidak peduli lagi. Mereka bahkan tidak tertarik dengan pemberontakan klan Dewa Zantian. Masalah sebesar itu, mustahil bagi klan Dewa Ilusi untuk tidak tertarik. Li Tianming menggelengkan kepalanya dan berkata, pasti Tianjiu memberi mereka terlalu banyak tekanan, menyebabkan mereka hampir pingsan secara internal. Tentu saja, mereka tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Dia sedikit merindukan Xiaoyu. Bai Feng melanjutkan, lagi pula, kemunculan Tianjiu dan hancurnya jalan menuju Hengsha kuno kemungkinan besar ada hubungannya. Li Tianming mengangguk. Sedangkan untuk orang yang menerobos saluran itu, mereka belum mengambil tindakan lebih lanjut. Entah apa yang mereka tunggu. Atau adakah sesuatu yang menahan mereka? Li Tianming memikirkannya dan memiliki beberapa tebakan samar dalam benaknya, tetapi dia tidak bisa yakin. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak terlalu memikirkannya. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Kaisar Yintian? Tanya Li Tianming. Dia baik-baik saja. Sekarang di Sang Xingsu, 8 suku dewa telah mencapai jalan buntu. Klan Dewa Huantian tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Dipimpin oleh klan Dewa Ibel, bersama Dewa Berdosa dan Dewa Moral, mereka bertiga menyerang klan Dewa Surgawi bersama-sama. Tanpa campur tangan Huantian, semuanya sia-sia, kata Bai Feng sambil tertawa. Kaisar Yintian benar-benar mampu bertahan,
dan dapat dikatakan bahwa ia mampu terlibat dalam perdebatan dengan banyak cendekiawan. Tentu saja, yang paling penting adalah bahwa Dao Surgawi saat ini kehilangan satu bagian, dan tidak dapat memberikan hukuman Dao Surgawi pada klan Dewa Perang, yang akan membuat Kaisar Yin Tian mampu menahan tekanan. Adapun Dewa Matahari Terbenam dan Dewa Bintang Jatuh, mereka tentu saja tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dalam kasus ini, baik meteorit maupun Dewa Matahari Terbenam tidak akan menjadi yang pertama menonjol lagi. Ngomong-ngomong, meskipun belum ada seorang pun dari klan Langit Fantasi yang datang untuk mengambil alih, klan Langit Ibel telah mengirim orang ke bintang Kaisar Langit Fantasi. Mungkin mereka akan membuat masalah lagi, kata Bai Feng. Terserah. Ketiga faksi klan Dewa Ibel telah kalah di Hengsha kuno. Hampir mustahil bagi mereka untuk melancarkan serangan lagi dalam waktu singkat. Li Tianming berpikir sejenak dan berkata, namun, kita tetap perlu memperhatikannya. Ngomong-ngomong, kau baru saja mengatakan bahwa Dewa Meteorik telah mengirim orang untuk bernegosiasi dengan kita demi membebaskan Kaisar Sembilan Langit. Ya, mereka sudah datang ke sini beberapa kali. Orang-orang dari Dewa Matahari Terbenam juga datang bersama mereka. Mereka ingin membawa Kaisar Kecil dan Ratu Luoli pergi, tetapi mereka semua diusir, kata Bai Feng. Li Tianming terdiam saat mendengar ini. Kaisar Muda Luoli datang ke bintang Kaisar Yan Huang dan sama sekali tidak ingin pergi. Orang-orang dari kelompok Dewa Matahari Terbenam ditakdirkan untuk melakukan perjalanan yang sia-sia. Akan tetapi, putra Kaisar Jiuxiao memang menjadi sandera di tangannya, dan belum saatnya melepaskannya. Saat ini, aset terbesarku seharusnya adalah keturunan Yan dan Huang di seluruh Sangsingsu. Menurut berita dari Bai Feng, setelah serangkaian sumber daya seperti Rerun Dewa Ordo dan Rerun Dewa Turunan tersedia dan rute transportasi distabilkan, jumlah Zeus di antara keturunan Yan Huang di semua sumber bintang tingkat penciptaan di Rerun Dewa Bintang telah meroket. Kekuatan pikiran semua makhluk hidup terus meningkat. 4410